Halo semua, pada video kali ini aku akan menceritakan alur film A Brilliant Young Mind yang rilis pada tahun 2014. Film ini berhasil meraih 4 penghargaan dan 9 nominasi. Jadi bagaimana alur ceritanya? Langsung saja kita ke alurnya. Film diawali dengan seorang remaja laki-laki yang tengah berjalan di bawah hujan, dan di tengah keramaian ia bermonolog bahwa ia sering dikira bodoh karena sulit berkomunikasi. Meskipun nyatanya tidak demikian, scene berganti. Anak kecil bernama Nathan tengah berada di sesi konsultasi bersama kedua orang tuanya. Hasil konsultasi tersebut menunjukkan bahwa Nathan memiliki autisme dan sinestesia, di mana ia bisa mendengar warna dan melihat suara. Di lain hari, Nathan bersama ayahnya pergi. Di perjalanan mobil yang mereka tumpangi kecelakaan dan ayahnya pun meninggal. Di pemakaman ayahnya, ibunya ingin sekali menggondeng Nathan agar mereka dapat melalui ini bersama-sama. Namun Nathan tidak mau dan kabur. Suatu ketika ibunya melihat Nathan sedang menulis sesuatu. Melihat hal itu, ibunya menyadari bahwa Nathan memiliki kecerdasan dalam matematika dan membawanya ke sekolah untuk mencarikan guru. Di sekolah itu, Nathan mengenal Olimpiade Matematika Internasional, dan dia pun diajari gurunya yang bernama Mr. Humphreys. Dengan gurunya itulah, Nathan terus belajar dan belajar, mempersiapkan Olimpiade itu. Saat dia sudah cukup usia nanti, Nathan pun sudah beranjak remaja. Dia menjadi pribadi yang diam dan susah berkomunikasi. Satu-satunya orang yang akrab dengannya adalah Mr. Humphreys. Suatu ketika sepulang sekolah, ibunya membelikan makanan, namun karena jumlah makanan itu bukan bilangan prima, Nathan sangat marah pada ibunya, hingga ibunya hampir menangis. Malam harinya, Mr. Humphreys memberi kabar pada Nathan bahwa Nathan lolos untuk pelatihan Olimpiade lebih lanjut. Kedatangan Mr. Humphreys membuat Nathan tidak nyaman, sehingga ia berusaha memata-matai Mr. Humphreys dan ibunya yang tengah mengobrol. Scene berubah, ibu Nathan sedang berada di dalam mobil Lomo. Ia sedang bersedih mengingat kejadian di masa lalu bersama suaminya, dan bagaimana saat Nathan kabur dari dirinya. Nathan pergi ke bandara untuk perjalanannya ke pelatihan Olimpiade. Di jalan, ia berlatih bahasa Mandarin. Saat tiba di bandara, ia disambut oleh pelatih barunya, Mr. Richard. Di bandara, dia bertemu dengan teman-teman barunya. Dia disambut oleh Isaac, yang kemudian diikuti oleh teman-teman lainnya. Di perjalanan menuju Taiwan, ada seorang anak perempuan yang mengajaknya mengobrol. Anak perempuan itu terlihat tertarik dengan Nathan, meskipun Nathan mengabaikannya. Tiba di tempat pelatihan, Nathan dan teman-temannya bertemu tim dari Cina. Agar pembelajaran berjalan efektif, delegasi dari Inggris dan Cina dipasangkan 2 orang agar dapat saling berbagi ilmu. Nathan mendapat pasangan seorang gadis bernama Zhang Mai. Zhang Mai ternyata adalah keponakan dari pelatih Cina. Zhang Mai pun berusaha mengakrabkan diri dengan Nathan. Ia mengajak Nathan berkeliling. Di tempat itu Nathan sekamar dengan Luke. Tiba di kamar asrama, Nathan menelpon Mr. Humphreys dan mengabarkan bahwa dia merasa takut karena merasa temannya jauh lebih pintar dari dirinya. Saat sedang diskusi di kelas, Nathan tidak terlihat ambil andil, sehingga Misteri Richard menegurnya dan memintanya agar lebih aktif. Di rumah ibunya, Nathan terus melakukan kegiatan hariannya, mulai dari bekerja dan beres-beres rumah. Hal itu pun tidak dapat mengurangi rasa kesepiannya. Karena itu, ia menghubungi Mr. Humphreys untuk temannya mengobrol, sekaligus belajar matematika. Merasa kurang nyaman mengobrol dengan teman-temannya, Nathan memilih berkeliling kota sendirian. Karena sama-sama kesepian, akhirnya ibunya Nathan dan Mr. Humphreys semakin dekat dan mereka pun bersiuman.
Zhang Mai dan Nathan mengobrol di taman. Zhang Mai bercerita tentang bagaimana matematika juga merupakan sebuah seni di Cina. Saat mereka sedang makan, Nathan mendapati makanannya tidak berjumlah bilangan prima, dan Zhang Mai pun menghadapinya dengan memakan satu, sehingga Nathan tidak jadi marah. Di kelas Mr. Richard memberi pertanyaan dan meminta Nathan menjelaskannya. Nathan pun menjelaskan itu di hadapan teman-temannya, yang membuat seluruh temannya menjadi kaku. Sehari sebelum hari ujian tiba, Zhang Mai mengajak Nathan berwisata kuliner keliling kota agar lebih rileks menjelang ujian. Sementara itu, teman-teman Nathan yang lain sibuk belajar. Hari ujian tiba, Nathan dan teman-temannya pun mengerjakan soal itu dengan cara mereka. Setelah selesai dan hasil diumumkan, Nathan lolos ke Olimpiade Matematika Internasional yang diadakan di Inggris. Lo yang tidak lolos ke Olimpiade itu merasa sangat stres, dan dia menyakiti dirinya dengan menggoreskan benda tajam ke tangannya. Nathan mengetahui hal itu, sehingga ia berusaha menenangkannya. Sebelum pulang ke Inggris, Mr. Richard menasehati Nathan. Ia berkata bahwa Nathan sangat berpotensi, yang ia butuhkan hanyalah fokus. Saat tiba di Inggris, Zhang Mai takjub dengan keindahan negara itu. Melihat Zhang Mai bahagia, Nathan pun ikut bahagia. Setibanya di rumah, Nathan marah karena sambutan ibunya, namun kehadiran Zhang Mai di rumah itu membuatnya berubah. Dia menjadi lebih banyak berbicara dengan ibunya. Malam hari menjelang tidur, Nathan dan Zhang Mai mengobrol tentang ayah Nathan yang sudah meninggal. Berawal dari itulah, Nathan menjadi penasaran tentang emosi. Akhirnya tibalah hari pembukaan Olimpiade. Hari itu, delegasi antar negara diperkenalkan, lengkap dengan kostum khas mereka yang mewakili tiap-tiap negara. Malam harinya Zhang Mai yang tidak bisa tidur datang ke kamar Nathan. Nathan mempersilahkan Zhang Mai untuk singgah di kamar itu. Seperti saat di rumah, Zhang Mai berkata bahwa ia senang bersama Nathan, dan Nathan pun juga. Sampai tiba, pamannya Zhang Mai tiba-tiba masuk ke kamar Nathan, dan langsung marah saat menemui Zhang Mai sedang tidur bersama Nathan. Merasa pamannya sudah kelewatan, Zhang Mai memilih untuk pergi dan tidak mengikuti kompetisi. Sambil bergemas ia berpamitan pada Nathan, dan berkata bahwa ia menyukai Nathan. Waktu ujian pun tiba, Nathan terlihat resah karena kepergian Zhang Mai. Pikiran Nathan kacau akan soal ujian, kenangan saat ditinggalkan ayahnya, kenangan saat ditinggalkan Zhang Mai. Hingga ia tiba melihat ayahnya duduk di ruang ujian. Akhirnya Nathan pun memutuskan untuk pergi dari ruang itu, dan ia meninggalkan Olimpiade yang sudah disiapkannya sejak kecil dibantu dengan Humphreys. Ia berhasil kabur, dan ibunya mengejarnya. Ibunya menemukan Nathan di restoran Cina. Mereka mengobrol tentang Zhang Mai dan ayahnya. Tidak ingin lagi kehilangan seseorang yang ia sayangi, Nathan pun diantar ibunya pergi ke stasiun menyusul Zhang Mai. Di mobil, Nathan melakukan hal yang membuat ibunya begitu takjub sekaligus terharu. Karena Nathan mau duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya, ibunya sangat senang akan perubahan yang terjadi pada Nathan. Film berakhir dengan adegan Nathan dan Zhang Mai yang sedang berjengkromot dengan asik, dan film pun tamat. Pertemuan Nathan dan Zhang Mai mengubah banyak hal di kehidupan Nathan. Melalui Zhang Mai, Nathan belajar banyak hal tentang emosi, dan bagaimana usaha ibunya Nathan untuk membesarkannya. Mungkin itu saja untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan bertemu lagi di video selanjutnya.